Oke. Ya. Oke, karena ada beberapa orang yang tidak bisa join di kelas A, maka sebagian masuk ke kelas B. Ya, jadi linknya ada dua. Oke, kita lanjutkan pokok yang masih sama yang kemarin, yaitu tentang pencahayaan. Oke, kita bahas kelanjutannya, yaitu pencahayaan. Kemarin kita sudah sampai setelah ini ya. Oke, review sebentar, yaitu tentang pencahayaan. Yang pertama itu adalah intensitas luminasi. Di oke, oke. Kalau intensitas luminasi ini terkait dengan sumber cahaya, sumber cahaya. Kalau flux itu pancaran cahaya. Nah, kalau dia sudah mengenai benda, cahaya permukaan, cahaya permukaan benda, kalau luminasi itu cahaya pantulan. Cahaya pantulan. Nah, kalau energi aktivasi itu nanti dari energi cahaya. Nah, ya, jadi kalau intensitas itu sumber, nanti kalau memancar namanya flux luminasi, kalau terkena benda namanya iluminasi, kalau cahaya itu dipantulkan lagi namanya luminasi. Oke, kita terkait kemarin sudah ini.
Yang perlu diperhatikan lagi adalah tabel iluminasi. Ya. Jadi tabel ini sebagai gambaran kasar dari kebutuhan iluminasi. Jadi tidak harus fix ya. Jadi ini itu masih gambaran, bukan gambaran yang baku. Jadi lebih ke ya patokan kasarnya. Nanti semuanya iluminasi itu semuanya tergantung kebutuhan. Kalau gudang dikasih 200 ya nggak masalah ya. Jadi kalau mau dikasih 50 juga nggak masalah ya. Jadi ini sebagai dasar gambaran awal aja kebutuhan iluminasinya berapa. Nah, kita kemarin sampai ke metode lumen. Kalau metode kebalikan kuadrat, ya, kalau kita hukum kebalikan kuadrat itu cuma terkait dengan intensitas luminasi, ya, jadi dari sumber ke benda. Ya. Di sini D, di sini adalah I, kemudian di sini A. Nah, ya rumusnya itu. Ya, jadi cuma dari sumber kemudian ke permukaan benda. Tetapi kemudian kalau kita berada di ruangan, maka ada banyak hal yang itu akan mempengaruhi iluminasi. Nah, jadi kalau di sini ada sumber, kemudian di sini benderanya ada di sini, ini ada dinding, maka cahayanya akan ke benda ini, ada yang di sini, kemudian masuk. Maka metode kebalikan kuadrat diperbaiki menggunakan yang namanya metode Roman. Oke, kenapa? Karena ini kalau menggunakan hukum kebalikan kuadrat itu hanya cocok digunakan untuk sebuah rancangan di mana tidak terdapat permukaan pantulan. Ya, tidak terdapat permukaan pantulan. Nah, cahaya-cahaya tadi yang memantul itu yang dinamakan sebagai iluminasi sekunder. Rumusnya seperti ini. Jadi luminari total ini adalah jumlah titik n, itu jumlah titik Oke, kemudian di sini ada misalnya ini ada ruang kelas. Oke, misalnya lampunya, titik lampu misalnya ada 6 ya. Jadi di sini 1, 2, 4,
Ini maka N-nya itu adalah 6. Nah, cara menghitungnya adalah E. Jadi yang pertama dilihat dari yang dipakai itu P-nya berapa. Jadi intensitas penerangannya itu berapa. Ya, jadi kira-kira iluminasinya berapa. Nah, yang penting itu yang perlu ditentukan adalah iluminasi. Di iluminasi di sini ditentukan dulu. Ini pakai yang 1000 atau 500 sebagainya. Di intensitas penerangan atau di sini digunakan sebagai iluminasi. Nah, yang kedua itu adalah ukuran dari luas ini. Banyak, kemudian ada tanda. Nah, kalau tingginya itu kurang dari 3 atau 3, maka K-nya ini tidak dihitung, ya dianggap 1. Tapi kalau kemudian tingginya itu lebih dari 3, nah maka ada faktor lain, ya. Jadi ada tinggi, ada panjang, ada lebar, nah tingginya dihitung. Kemudian loop cahayanya itu berapa? Nah, ini biasanya nanti lihatnya dari kira-kira kita akan mengambil berapa lumen. Lampunya itu berapa lumen, ya. Kalau Anda kira-kira lampunya itu akan kita pasang berapa watt. Nah, dalam satu titik ini kemudian N ini itu dalam satu titik itu ada berapa lampu. Ya biasanya kalau di kelas itu seringkali dalam satu titik itu ada dua lampu TL. Ya, jadi di sini ini satu titik, kadang-kadang di sini ada lampu TL, satu. Nah, kadang-kadang ada yang 3. Nanti N itu jumlah ini. Ya, 1, 2, atau 3. Nah, UF dan LFF ini faktor utility maupun faktor rugi-rugi cahaya. Nah, dari rugi-rugi cahaya ini, kira-kira ini, ya, di kebutuhannya biasanya kebutuhannya 70-80%, kalau ini 70-90%, ya. Utility ruangan itu kalau ruangannya bersih, kemudian putih, nah, itu tinggi. Tapi kalau misalnya di gudang itu kan biasanya cuma cuma semen aja, jadi kan warnanya abu-abu. Kemudian nggak terurus, seringkali sudah kotor, abu-abu, kotor. Nah, itu maka faktor utility ruangannya rendah. Tapi kalau kemudian di sini ruangannya catnya itu putih, kemudian atau terang gitu, cerah, kemudian bersih, biasanya kan cat itu akan mengkilap-mengkilap sedikit. Nah, maka dia utilitas ruangannya jadi besar. Terus ini ada 1/4. Nah, 1/4 ini
ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk kalau lampu, ya jadi lampu bulan, lampu TL, LED, semuanya sama. Ya, jadi awal itu dia mesti terang. Ya, jadi awal itu dipakai terang. Kadang-kadang sangat terang. Tapi kemudian sebulan, 2 bulan, nanti setahun itu ya sudah nggak terang lagi. Ya, jadi, nah cuma nanti iluminasinya, jadi iluminasinya akan turun. Oke, mungkin bukan dari seluruh ya, tapi ya, makanya pada saat kita eh, membuat pemasangan, ya, jadi kita kan tidak ingin itu terang, tapi pada bulan-bulan awal aja. Nah, nanti setahun itu sudah kelihatan tidak terang. Nah, lebih baik awal-awal dianggap terlalu terang, tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian ruangan itu turun tingkat, tapi dianggap terang. Jadi begitu, ya, jadi ada beberapa. Kalau terlalu terang, itu salah satu lampu itu bisa dimatikan. Ini lampunya dimatikan dulu. Nanti kalaupun sudah intensitas luminasinya, jadi lampu intensitas luminasinya sudah turun, maka titik yang satunya, lampu yang satunya bisa dinyalakan. Oke, ini faktor utilitas. Kemudian rugi-rugi cahaya. Jadi yang paling umum itu rugi-rugi cahaya. Jadi kalau utilitas ini terkait dengan gedung, ya, jadi ini terkait dengan gedung. Nah, kalau rugi-rugi cahaya ini terkait dengan lampu di sini terkait juga dengan rumah lampu, ya. Di lampu, yang kedua rumah lampu. Rumah lampu itu apa? Yaitu yang menutupi lampu. Ada yang tidak ada yang pakai tutup kecil, ada yang besar. Oke, contohnya kalau lampu
Oke, ya. Jadi ini adalah rumah lampu. Nah, lampunya itu sudah terang, tapi karena dia itu ditutup, maka hasilnya adalah dia tidak terang lagi. Tapi memang yang dipakai itunya, jadi yang dipakai itu estetikanya. Nah ini yang namanya rumah lampu. Ini rumah lampu. Nah, di dalam perancangan instalasi listrik yang namanya instalasi cahaya itu terkait dengan instalasi fungsional, ya. Jadi yang dipakai itu dari jenis fungsionalnya. Nah, kalau Anda berbicara masalah instalasi pencahayaan estetika, ya itu terserah. Ya, jadi itu tidak ada aturan tentunya. Ya, contohnya ini. Ya, ini ada lampu, lampunya terang tetapi malah ditutup. Nah, ya ini yang dipakai ini. Jadi kalau sudah seperti ini, maka rumus-rumus itu sudah tidak berlaku. Jadi dia rumus tadi itu berlaku untuk lampu yang perhitungannya secara fungsional. Tetapi kalau kemudian bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, nah, itu sudah di luar rumus iluminasi. Ini contohnya bentuk seperti ini. Ini lampunya sudah terang, tapi ya ini cuma yang dipakai adalah kendaraan cahaya dari dinding. Iya, jadi yang perlu Anda garis bawahi rumus ini itu sebenarnya dipakai untuk rumus secara fungsional. Ingin bertanya, Bang. Yuk. Kalau untuk reflektor lampu itu menambah luminasi cahaya atau sebaliknya, apa mengurangi itu? Oke. Kalau reflektor, ya rumah lampu yang fungsinya sebagai reflektor, oke, nah, kita bisa tahu kira-kira apa yang terjadi. Nah, ya yang terjadi intensitas di sini, jadi yang di sini itu meningkat. Jadi E-nya naik. Tetapi kalau tiba-tiba Anda ngitung di sini, E-nya jauh turun. Ya. Karena apa? Ini sudah tertutup. Oke, ya. Jadi kalau jadi rumah lampu ini itu jadi kalau rumah lampunya yang bentuk seperti ini. Ya, jadi lebih luas. Oke. Kalau semakin luas yang diterangi, maka intensitasnya juga semakin kecil. Kalau intensitasnya semakin kecil, areanya semakin kecil, maka intensitasnya semakin besar. Jadi beda kalau ini lampu, kemudian reflektornya seperti ini, maka lampunya cuma ini. Nah, ini intensitasnya paling tinggi dibandingkan ini. Oke, gitu ya. Ini terkait dengan rumah lampu. Berarti kalau laser itu
memang cahayanya yang luminasinya udah tinggi ya Pak? Ya. Kan karena faktor reflektornya. Jadi kalau Anda pakai engraving, ya, jadi laser engraving itu, nah maka cahayanya itu dia memiliki panjang gelombang yang sama, intensitasnya tinggi, nah sehingga dia bisa memotong akrilik misalnya gitu. Ya karena apa? Difokuskan cuma dalam satu titik. Oke, siapa lagi? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini, jadi rumus ini hanya berlaku untuk pencahayaan fungsional. Kalau pencahayaan estetika itu tergantung penggunanya. Tidak ada aturan satu bahwa pencahayaan estetika itu harus seperti ini, seperti ini. Semuanya terkait dengan estetika. Jadi yang kalau pencahayaan estetika, maka yang dipentingkan estetika. Kalau fungsional, yang dipentingkan adalah fungsi kebutuhan pencahayaan. Oke, nah di sini bisa kita ketahui kalau awal mulanya itu 2600 lumen, tetapi setelah 100 jam pemakaian, maka dia akan turun. Nah ini salah satu contoh rupi-rupi pencahayaan. Dari 2900 jadi 2500, dari 2500 jadi 2500. Oke ya, di mesti awal-awal kita pasang lampunya mesti terang. Ya lama-lama, wah ini kalau ini kemudian setelah 100 jam pemakaian, sehingga lumennya jadi turun. Oke, ini nah, yang perlu diperhatikan adalah rasio selang. Rasio selang, jadi diharapkan kalau di dalam sebuah ruangan, maka ruangan itu harus merata. Ya, jadi kalau kita di sini ada ruang kelas, ya diharapkan lampunya itu merata. Ini 2, 3, 4. Nah, jadi ini standar tahunnya itu adalah merata. Nanti beda ya kalau nanti fungsinya berbeda. Jangan sampai nanti lampunya di mana ada 6 titik kan, ada 6 titik, jangan sampai nanti lampunya ada di sini aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kumpul, jadi mengumpul di sini. Nah, baik. Ya, yang di sini gelap, yang di sini sangat terang. Nah, maka ini yang dinamakan sebagai rasio selang. Nah, rasio selang itu apa? Rasio selang itu adalah rasio jarak, ya, jadi rasio jarak
Di rasio jarak itu adalah rasio jarak, rasio jarak. Ada dua bentuk jarak di sini. Yang satu lampu dengan lampu. Yang kedua lampu dengan lampu. Kalau lampu dengan lampu itu panjangnya S. Kalau lampu dengan dinding itu separuhnya. Jadi ini ada lampu, di sini ada lampu. Nah, maka seolah-olah kalau kita buat lingkaran, ini lampu ya, itu lampu. Kemudian ini kita buat lingkaran di sini. Dan ini kita buat lingkaran lagi. Nah, ini sama. Jadi seolah-olah lampunya ya sama ini jaraknya. Jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, ini. Ya. Jadi seolah-olah ini itu merupakan dari, kalau ada 6 ya. Ini 2. Biasanya sehingga sebenarnya jaraknya itu ini titik tengahnya, ini lampu, ini titik tengahnya, titik tengah ke dinding itu sama, ini separuh, ini titik tengah sampai sini, ini dari yang kedua sampai sini itu juga separuh. Nah, sehingga yang ini sampai sini itu adalah S, ini adalah S. Konsepnya adalah seperti ini ya, kalau ada lampu, ya maka dia itu di atas sebuah lingkaran, maka radiusnya itu akan berimpitan di sini. Jadi dianggap radiusnya, dan ini radius lampunya itu ya di tengah. Ya, ini lampunya di tengah. Ini R, ini R, ini R. Di S ini ya dianggap sebenarnya adalah 2R. S ini adalah S. Ya, diharapkan kalau lampu masanya nanti bentuknya sama seperti ini. Ya, jadi ini R, ini jaraknya juga R, R. Jadi jarak semuanya itu adalah R. Ya, R-nya berapa ini tergantung ya, tergantung. Jadi adil, jadi merata. Jadi dalam ruangan itu akan terjadi pencahayaan ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan pencahayaan ya. Seringkali kalau di ruangan ada yang namanya lampu gantung. Lampu gantung itu sebenarnya digunakan untuk menurunkan lampu. Jadi apa? Jadi biar intensitas luminasinya ya, jadi buat dari lampu itu tidak terlalu besar. Karena apa? Kita tahu bahwa dengan perbandingan kuadrat, jadi rumus dari perbandingan kuadrat di ini rumusnya sebar di kuadrat. Yang kedua itu terkait dengan cara membagi. Ya, kalau Anda lihat di
istilahnya di supermarket itu biasanya lampunya diturunkan di atas, dan di atas itu ya di ruang kosong aja karena lampunya diturunkan. Kenapa di sini? Nah, ini terkait dengan lampunya sendiri. Intensitas luminasinya harus besar, berarti wattnya juga harus besar. Yang kedua itu mempersulit untuk penggantian atau pemilihan. Oke, yang perlu diperhatikan kedua adalah iluminasi di antara luminari. Iluminasi di antara luminari itu apa? Ya ini ya. Jadi kalau ada ruangan di sini ada lampu, kemudian di ada lampu, nah, di tengahnya ini, di tengahnya minimal itu 70% dari iluminasi yang di bawahnya. Begini. Jadi ini ada lampu ya. Ini PH. Berarti ini paling terang ya iluminasinya. Di sini. Nah, EB itu harus lebih besar daripada 0,7 kali E. Jadi minimal itu 0,7 dari PA. Biar tidak kelihatan nanti gelap. Ya. Di sini terang, sini gelap, sini terang lagi, sini gelap, sini terang lagi, sini gelap. Biar apa? Pencahayaannya kelihatan merata. Tidak akhirnya bentuknya itu semuanya terkait dengan fungsi ya. Oke. Diharapkan lampunya itu seperti ini. Ya. Ini terangnya normal. Diharapkan kalau terang ya terang semua. Ini juga terang semua. Terang, apa lampunya ada banyak. Ini lorong, lampunya juga. Oke, ini pencahayaannya masih sama ya. Nah, dengan nah ini ada terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Ya, diharapkan itu terangnya sama seperti ini. Terang semua, ya, jadi merata. Nah, cuma nanti kalaupun ada yang nggak memakai rumus itu, ya tidak ada hubungannya kan, kita terserah aja. Ya, jadi itu adalah perhitungan baku, tapi kalau nanti sudah di luar itu, nah, itu aturannya sudah berbeda. Pengennya lebih mengedepankan estetika, ya udah. Pengennya lebih efisien, ya udah. Gitu. Oke. Contohnya ini lampu
misalnya lampu jalan, ya bisa seperti ini. Karena apa? Lampunya sebagai jadi kalau dia berjalan, harusnya dia itu sudah membawa lampu, pakai mobil, pakai motor. Nah, lampu jalan ini sebagai penerangan tambahan. Ya, di sini akan terlihat beda. Kalau Anda lihat di sini, ini terangnya sama ya. Tapi ada yang berbeda seperti ini. Ya, jadi ini terang, ini gelap, terang lagi. Ya, ini nanti akan bertolak belakang antara ini terang dan daya yang ditutup. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, contohnya ini jaraknya 2 meter. Nah, sebenarnya sebenarnya terang di sini itu akan sama terangnya dengan di sini. Oke, saya mau ditanyakan. Silakan. Nah, itu adalah perhitungan untuk pencahayaan. Minggu depan kita akan membahas masalah pencahayaan, tetapi ke polusi udara. Ya, ini kan nanti waktunya kondisi udara. Jadi yang namanya kondisi udara itu adalah untuk mengkondisikan udara, bukan hanya pendingin udara ya. Kalau di Eropa mungkin ada yang namanya pemanas. Jadi kalau kita bicara masalah pencahayaan, kemudian udara, AC, nah itu tidak ada aturan baku dan itu harus dipenuhi. Nah, perkiraan AC itu juga perkiraan. Jadi lampu itu juga perkiraan kira-kira sekian, sekian, sekian. Nah, nanti gunanya apa? Mengapa di instalasi itu harus menghitung pencahayaan, menghitung AC. Nah, itu gunanya untuk perkiraan bebannya itu berapa, beban lampu berapa, beban untuk AC berapa, beban untuk motor itu berapa. Misalnya kalau Anda beban untuk pompa berapa, beban untuk peralatan listrik berapa. Nah, dari itu baru akan ketahuan. Ini harus pakai kabel yang ukuran berapa. Kita harus pakai MCB ukuran berapa.
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke, silakan Anda pelajari dulu tentang fisik. Ya, silakan Anda download, silakan Anda pelajari dulu tentang fisik. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke tambahan, yaitu tentang SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi, di dalam pencahayaan itu semuanya. Jadi kalau kita membeli lampu, membeli peralatan, jadi membeli fitting, kemudian membeli lampu, kemudian membeli yang hubungannya dengan lampu itu ada saklar, kemudian ada eh, kabel, kemudian ada dak. Nah, itu harus sesuai dengan ya. Jadi ini contoh dari ya, ya, naskah dari SNI-nya. Ya, tata cara perancangan sistem pembiayaan. Ya, jadi di sini paling tidak Anda harus tahu ada istilah dan definisi. Armatur itu apa, balas itu apa, koefisien depresiasi. Nah, karena kita orang teknik, ya maka istilah itu penting. Jadi, koefisien depresiasi, ya, jangan sampai nanti kalau kita, karena apa? Karena dalam sistem pengerjaan itu antara satu orang dan orang lain itu seringkali tidak saling mengenal. Ya, jadi bagian perancangan, ya udah saya merancang ini, nah kemudian hasil rancangan itu seorang arsitek kemudian diserahkan ke Anda untuk melakukan perhitungan beban. Ya, tanpa ada harus ngomong apa-apa, nah, kan harus ada yang namanya standarisasi istilah. Nah, jadi istilahnya kok. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi, ya, jadi ini untuk hitung. Ya, jadi di sini sudah ada rekomendasinya. Ini ya, terus terang ya ini direkomendasikan. Kalau berbeda ya tidak masalah. Rekomendasi. Ruang tamu sekian, kamar mandi sekian, garasi 60 kan tadi kalau yang di PowerPoint tadi ada 100. Ini rumah tinggal ya. Nah, tapi kalau yang ini gudang arsip 150. Nah, ini sudah lebih dikecilkan.
Kopi itu 100, telur 100. Ini rekomendasi warna. Rekomendasi warna itu biasanya kan eh, ada yang highlight, ada yang warm, itu warnanya berbeda. Kayaknya berapa? Jadi yang ada kan ini di buat totalnya itu berapa? Ya, karena apa? Hubungannya dengan instalasi listrik. Jadi kalau ada nanti hubungannya sudah ke project, ya Anda harus baca ini. Jadi kalau kita lagi pembelajaran, ya apa yang ada di PowerPoint itu sudah cukup. Oke, ada armatur, ada yang langsung, semi langsung, difus. Oke, di sini harus ada. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya misalnya ada pasang lampu di kolam renang. Nah, itu jangan-jangan kita di situ ada lampu, kita kolam renang, kita pegang lampunya, lampunya terlalu panas atau malah setrum. Oke, itu ya. Ini adalah itu sebagai bahan tambahan terkait dengan standar nasional. Oke, silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan Anda angkat kameranya. Di awal-awal Anda belum ada tugas, nanti tugasnya biasanya di akhir-akhir. Jadi ini Anda tahu perhitungannya dulu, baru nanti Anda menghitung secara keseluruhan. Itu ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada berarti sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah.